Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus yang kedua pada ayatnya yang ke-11 sampai ke-22. Mendahulunya, mari kita satu dalam doa. Ya Yesus Kristus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman. Kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar firman yang kami baca ini kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Amin. Efesus yang kedua pada ayatnya yang ke-11 sampai ke-12 di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubah tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi oleh perbedaan dari segala aspek di dalamnya. Karena tidak ada yang benar-benar sama persis satu dengan yang lain. Terhadap perbedaan tersebut, manusia mencoba saling menghakimi dari sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Hal ini lalu membangkitkan ada yang namanya diskriminasi. Pendiskriminasian yang terjadi ini memicu konflik atau perseteruan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adapun contoh pendiskriminasian yang terjadi karena perbedaan dapat kita lihat secara nyata pada wilayah Amerika Serikat, di mana di dalam negara yang merdeka itu ada saja ketidakbebasan yang dirasakan oleh warga negara ras kulit hitam, karena mereka ditindas oleh warga negara berkulit putih dengan pandangan warga negara berkulit putih bahwa
Mereka yang lebih unggul dalam segala sesuatu, sebab mereka berprasangka bahwa yang putih itu selalu baik dan yang hitam itu selalu buruk. Akibatnya mereka tidaklah mau untuk hidup saling berdampingan dalam suatu negara. Ini merupakan suatu sejarah tragis dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ada beberapa aktivis yang mencoba untuk menjadi pejuang hak-hak warga negara berkulit hitam di Amerika Serikat untuk menjadi setara dengan hak-hak warga berkulit putih di Amerika Serikat. Akibatnya, pendiskriminasian yang terjadi di wilayah negara-negara bagian itu sudah mulai mereda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendiskriminasian bukan hanya terjadi di wilayah Amerika Serikat saja, tetapi terjadi juga di kota Efesus, yang merupakan kota terkemuka pada saat itu, di mana di dalamnya hiduplah bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, yang juga pada saat itu membentuk suatu persekutuan jemaat. Tetapi bangsa Yahudi mengklaim bahwa hanya merekalah jemaat kudus kepunyaan Allah, karena mereka melakukan hukum Taurat yang diberikan kepada mereka dalam tradisi keyahudian mereka, sehingga mereka memiliki pemahaman bahwa ketetapan yang dijanjikan Allah yang berupa keselamatan hanyalah milik mereka. Dapat kita lihat pada Efesus yang kedua ayat 11 sampai 12. Mendengar hal tersebut, Paulus yang dipenjara menyurati mereka dengan maksud untuk menyatakan karya Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai pendamai atas perseteruan yang terjadi dalam jemaat tersebut. Paulus hendak menegaskan juga eksistensi Yesus sebagai Taurat yang hidup, karena hanya melalui Yesuslah jalan keselamatan itu diperoleh secara merata, bukan hanya bagi golongan etnis tertentu saja. Dalam hal ini adalah bangsa Yahudi. Bandingkan Yohanes 14 ayat 26. Pernyataan eksistensi Yesus Kristus sebagai Taurat yang hidup oleh Paulus ini mau memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa tidak hanya bangsa Yahudi saja yang berhak atas keselamatan yang dijanjikan, tetapi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan melakukan kehendaknya, berhak memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Paulus juga mencoba membingkai perbedaan yang ada dalam jemaat Efesus ini dalam bentuk persaudaraan sebagai keluarga Allah, agar jemaat yang dibuat oleh Paulus pada masa itu dengan tuntunan Roh Kudus tidak ada perseteruan yang terjadi di dalam jemaat yang dikasih. Perbedaan-perbedaan yang berakibat pada pendiskriminasian ini bukan hanya terjadi di wilayah Amerika Serikat, bukan hanya terjadi di kota Efesus saja, tetapi juga terjadi dalam konteks kita di Maluku. Pertama-tama dapat kita lihat pada kehidupan keluarga, di mana di dalamnya secara sadar atau tidak sadar ada pendiskriminasian yang dilakukan dari orang tua terhadap anak maupun dari anak terhadap anak, dalam hal ini kakak dan adik. Pendiskriminasian yang dilakukan tersebut karena adanya perasaan ketidakadilan yang terjadi di dalam keluarga. Dan pendiskriminasian itu terjadi dengan ataupun tanpa sadar. Yang kedua, dalam kehidupan sosial masyarakat. Contoh pendiskriminasian yang paling real adalah ketika kita hendak melakukan pengurusan suatu dokumen
tidak memiliki koneksi ke orang dalam, pastinya akan sangat ribet urusan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, di dalam gereja, apakah pendiskriminasian itu tidak pernah terjadi? Karena gereja ini merupakan sebuah organisasi yang dikepalai sendiri oleh Yesus Kristus Sang Pendamai menurut kesaksian pembacaan kita di hari ini. Memang benar Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa gereja adalah organisasi yang dikepalai oleh Yesus Kristus. Tetapi belum tentu di dalamnya tidak terjadi pendiskriminasian. Karena secara sadar ataupun tidak sadar, pendiskriminasian itu terjadi, yang dirasakan oleh umat dari para pelayan bergereja maupun dirasakan juga oleh para pelayan bergereja dari atasan dalam hal pengurusan manajemen bergereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan menyadari bersama bahwa memang kita berbeda satu dengan lainnya dari segala aspek, tetapi kita semua sama sebagai ciptaan Tuhan. Dan oleh pengorbanan Kristus Yesus, baik kita Yahudi ataupun non-Yahudi, baik kita kakak ataupun adik, baik kita orang yang memiliki koneksi ataupun yang tidak memiliki koneksi, baik kita para pelayan ataupun umat, kita adalah satu dalam bingkai persaudaraan sebagai keluarga Allah. Terhadap hal itu, maka janganlah kita saling membenci karena perbedaan yang mendasari pendiskriminasian, melainkan hendaklah kita saling mengasihi satu terhadap yang lainnya, seperti yang telah ternyatakan jelas dalam semboyan kita di Maluku, Sagu Salempeng Pata 2, Alerasa Detanasi. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, hendaklah kita hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Meskipun dalam pandemi COVID-19 ini physical distancing menjadi kewajiban kita, tetapi janganlah biarkan kita kehilangan social relation. Sebab kita memang harus menahan diri untuk tidak melakukan sentuhan fisik. Tetapi jangan sampai kita berdiam diri dengan mengabaikan kesusahan sesama kita. Sebab kasih itu ia tidaklah pasif, melainkan ia aktif. Dan terkadang keaktifan dari kasih itu mampu menyelamatkan kehidupan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, yang membuat krisis moral maupun material terjadi bagi siapapun. Oleh sebab itu, kasih yang berupa sportivitas, uluran tangan atau apapun juga sangatlah berarti bagi mereka yang membutuhkan. Untuk itu, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita hendaknya hidup saling mengasihi satu terhadap yang lainnya, tanpa memperhatikan perbedaan yang ada di antara kita. Karena kita semua adalah satu sebagai keluarga Allah. Semoga firman Tuhan ini bermakna bagi kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan memberkati kita untuk mengaktualisasikan firman-Nya dalam kehidupan yang kita jalani.